Gufirat lahu, bahkan di riwayat yang lain dikatakan kharaja min sunubihi kayaumi waladatsu ummuh, ia akan keluar dari dosanya bagaikan bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Tentu kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita melaksanakan puasa dengan cara semaksimal mungkin, cara-cara berpuasa yang baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang berkualitas tentu beda dengan puasa yang tidak berkualitas. Bahkan kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu siyamahu illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada yang dia dapat kecuali lapar dan dahaga. Ia sah puasanya, tapi pahala puasanya tidak ada. Untuk menjadikan puasa kita semakin berkualitas, bagaimana anjuran Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam, syahrul ladzi nazala bihi al-Qur'an al-Karim, kama qala ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min azabin alim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi bi isnihi wa sirajan munira. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul ladzim wa sadaqa rasuluh nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy-syakirin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kita syukuri pada hari Jumat pertama Ramadan tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi, Allah masih memanjangkan umur kita sehingga kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ini satu kesyukuran besar, karena tidak menutup kemungkinan ada jamaah kita dan bahkan ada keluarga kita, ia orang tua, ayah atau ibu, sanak famili, handai taulang kerabat, Ramadan kemarin masih sempat bersama dengan kita, tapi Ramadan kali ini kembali dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah dia laksanakan Allah ijabah sehingga dia menempatkan posisi kuburnya sebagai raudatun min riyadil jannah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan diwajibkannya puasa, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang-orang yang beriman, Allah telah mewajibkan puasa atas kalian, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu.
akibat karena puasa Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian termasuk orang yang bertakwa. Jamaah Jumat ini rahmatul subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah bulan Sayyidus Syuhur, 12 bulan yang Allah ciptakan, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ramadan itu adalah penghulu segala bulan, Sayyidus Syuhur. Makanya ulama sering menamakan Ramadan itu sering disebut dengan Syahrul Rahmah, berasal dari kata Ramadan. Ranya itu adalah Syahrul Rahmah, bulan penuh rahmah. Yang kedua, Ramadan itu sering identik dengan Syahrul Maghfirah, mimnya Ramadan, bulan penuh ampunan. Dan yang terakhir, Ramadan itu ulama sering katakan bahwa Ramadan itu adalah Syahrut Taubah, bulan pertobatan. Hadirin berbahagia, kembali pada ayat bahwa Allah telah mewajibkan puasa sejak umat-umat terdahulu. Nah, tentu model puasa kita dengan umat-umat terdahulu beda. Umat terdahulu terkadang puasanya mulai dari jam 6 pagi, jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Ada juga umat terdahulu setengah malam, setengah siang. Jadi kalau misalnya jam 12 malam sampai jam 12 siang. Sementara kita umatnya Muhammad, puasanya itu adalah imsak jam 4:47 sampai jam 6 seharian. Jadi begitulah format puasa umat-umat terdahulu. Nah, hadirin berbahagia, puasa umat-umat terdahulu endingnya, tujuannya hanya satu, adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, hadirin berbahagia, puasa mengajarkan kita kedisiplinan. Puasa kita mengajarkan kesabaran. Makanya Allah muliakan bulan suci Ramadan sebagai bulan penuh rahmah, Syahrul Rahmah. Landasan ini diperkuat oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah." Jika Ramadan datang, futihat, terbukalah pintu surga. Wa gullikat abwaabun nar, ditutup pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, semua syaitan dirantai dan dibelenggu. Apa artinya? Bahwa di saat bulan suci Ramadan, rahmatnya Allah turun pada hambanya, sehingga kelihatan hampir di semua masjid, alhamdulillah, terisi. Banyak saudara kita yang melaksanakan ibadah. Disitulah karena rahmatnya Allah turun pada bulan suci Ramadan. Tentu kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beda sekali jamaah masjid antara bulan suci Ramadan dengan di luar bulan suci Ramadan. Nah, makanya rahmatnya Allah turunkan. Makanya rahmatnya Allah di bulan Ramadan ini janganlah kita sia-siakan. Yang kedua, Ramadan itu identik dengan Syahrul Maghfirah, bulan penuh ampunan. Nah, tentu ketika kita misalnya membaca hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, dikatakan bahwa Syahrul Ramadan syahru kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaba
kharaja min sunubihi kayaumi waladatsu ummuh. Bulan Ramadan itu adalah bulan diwajibkannya puasa. Kemudian disunnahkan malamnya akan salat lain. Ia tarawih, ia salat sunat lain, ia salat sunat tahajud, ia salat witir, dan bahkan pada pelaksanaan salat tasbih. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa lalu mendirikan malamnya imanan wahtisaba, iman penuh keyakinan, wahtisaba dan penuh harap kepada Allah. Rasulullah menyampaikan hadisnya, gufirat lahu, bahkan di riwayat yang lain dikatakan kharaja min sunubihi kayaumi waladatsu ummuh. Ia akan keluar dari dosanya bagaikan bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Tentu kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita melaksanakan puasa dengan cara semaksimal mungkin. Cara-cara berpuasa yang baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang berkualitas tentu beda dengan puasa yang tidak berkualitas. Bahkan kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu siyamahu illa al-ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada yang dia dapat kecuali lapar dan dahaga. Ia sah puasanya, tapi pahala puasanya tidak ada. Untuk menjadikan puasa kita semakin berkualitas, bagaimana anjuran Nabi? Di saat kita berpuasa, hendaklah aksiru bi qiraatil Quran, perbanyaklah baca Quran di saat kita berpuasa. Alhamdulillah, yang punya kesempatan ini adalah kesempatan emas buat kita. Mengaji dan membaca Al-Quran jauh lebih berpahala, jauh lebih tinggi pahalanya, dan bahkan jauh lebih besar pahalanya dibanding di luar bulan suci Ramadan. Bagi kita umat Islam yang telah mendahului orang tua kita setelah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, disinilah kesempatan besar kita dapat menghadiahkan khataman Quran mulai dari juz pertama sampai juz 30. Makanya selalu saya katakan bahwa di setiap hari Ramadan mudah-mudahan kita mampu mengisi one day one juz, satu hari satu juz, maka insya Allah cukup 30 hari, cukup juga 30 juz, tamat satu Al-Quran hadir disembahkan. Yang kedua yang dapat menjadikan puasa kita berkualitas, kata Nabi, adalah aksiru bis sadaqah, perbanyaklah sedekah kita di bulan suci Ramadan. Mungkin boleh jadi ibu-ibu kita di rumah sejak sore menjelang buka sibuk akan memenuhi kewajibannya sebagai pemberi takjil, pemberi buka puasa terhadap masjid-masjid yang telah disusun. Itu pertanda bahwa termasuk mut'imil ji'an, memberi makan orang yang lapar. Makanya Rasulullah selalu menganjurkan di bulan suci Ramadan, perbanyaklah, perhatikan zakat harta kita, perhatikan sedekah kita, perhatikan infak kita. Kenapa? Karena beda infak, beda sedekah, beda zakat ketika kita keluarkan di bulan suci Ramadan dibanding di luar bulan suci Ramadan. Jemaah muslim, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat kita berpuasa, kata Nabi, aksiru bizikrillah, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa diamnya orang yang berpuasa adalah sedekah, diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih, dan tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir, bulan Ramadan itu adalah tempat untuk menempa diri kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan huwa syahrut taubah. Ramadan itu identik dengan bulan pertobatan. Bagaimanapun banyaknya dosa kita seperti buih di lautan, kalau kita mampu membersihkan, dan itu yang harus kita lakukan, taubat di bulan suci Ramadan
adalah sesuatu yang paling afdal, sesuatu yang paling mujarab Allah terima taubat kita di bulan suci Ramadan. Makanya kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aspek ibadah dan aspek ta'budiyah dalam memaknai Ramadan itu penting hadir sembahkan. Aspek ibadah, kita melaksanakan tadarrus, kita melaksanakan infak, sedekah dan zakat, kita melaksanakan zikir. Yang perlu kita dalami adalah aspek ubudiyah dalam diri kita. Apa artinya? Kita harus memaknai bahwa Ramadan kali ini saya harus maksimalkan diri, jangan sampai menjadi Ramadan terakhir buat saya insya Allah. Makanya kalau begini cara ta'budiyah kita dalam bulan suci Ramadan, maka insya Allah semakin bertambah Ramadan, semakin bertambah juga kualitas ibadah kita. Nabi katakan, Aisyah katakan, Rasulullah di saat menjelang 10 terakhir Ramadan, Rasulullah kelihatan bengkak kakinya akibat frekuensi ibadah meningkat. Tapi terkadang kita umatnya Muhammad makin mau habis Ramadan, ada yang bengkak di antara kita akibat bengkak tidur mata kita disembunyikan. Akan tetapi frekuensi ibadah semakin menurun. Itu kata Aisyah. Semakin mau habis Ramadan, Rasulullah sampaikan, semakin mau habis Ramadan, semakin besar pahala yang Allah janjikan. Tentu kembali pada diri kita masing-masing. Hadirin bahagia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza li wa lakum faqad faza fawzan azima.